Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan tema kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Pengertian akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab al-aql, yang dalam bentuk kata benda. Al-Quran hanya membawa bentuk kata kerjanya, aqalu, dalam satu ayat. Taqilun, 24 ayat. Naqil, satu ayat. Yaqiluha, satu ayat. Dan yaqilun, 22 ayat. Kata-kata itu datang dalam arti faham dan mengerti. Maka dapat diambil arti bahwa akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, dan al-wahyu adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar, memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabi-nabinya ini sering disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi. Kedudukan dan fungsi akal dalam memahami Islam. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Al-Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal juga akan berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan seisinya. Kedudukan dan fungsi wahyu dalam memahami Islam. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah: yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. 2. Wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasilnya pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Kekuatan akal dan wahyu. Tak seperti wahyu, kekuatan akal lebih terlihat jelas dan mudah dimengerti. Seperti contoh: A. Mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. B. Mengetahui adanya hidup akhirat. C. Mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedang kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. D. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. E. Mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat. Kekuatan wahyu. Memang sulit saat ini membuktikan jika wahyu memiliki kekuatan, tetapi kita tidak mampu mengelak sejarah wahyu ada. Oleh karena itu, wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor antara lain: A. Wahyu ada karena izin dari Allah, atau wahyu ada karena pemberian Allah. B. Wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. C. Membuat suatu keyakinan pada diri manusia. D. Untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. E. Wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi. Kesimpulan, kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam.
antar wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan sesuatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun, kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya, tanpa seorang pun yang mengetahui. Dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah.